Baik, tadi mau nanya apa dulu? Saya awali Ustaz ya. Ini Ustadz siapa? nama saya Abdul Hasan Robi Ustaz, alumni Jamil Rahman Nama aslinya? Robi. Robi, ya sudah Ustadz Robi aja. Di Jamil, pernah di Jamil ya? Jamil tahun 2008 Ustaz, sampai tahun 2011. 2008 2011. 2008 sampai Berarti nggak 2011. dapat Ustadz Abu Isa lagi, itu Ustadz Abu Isa nggak ada. Ketemu sempat. Nah, Iya, tapi kan nggak iya. netap di situ lagi, Iya, sudah di beliau Tasik. di Tasik. Nah. Mau tanya apa Ustadz? Ini Ana mau minta tipsnya Ustaz, karena kebetulan Ana ini diamanahkan untuk mengelola dakwah di Kota Bumi Lampung Utara Ustaz. Jadi gimana tipsnya supaya bisa menghidupkan kajian-kajian di masjid-masjid yang setelah Covid itu sempat tidak berjalan atau tidak hidup lagi Ustaz. Sebelum Covid hidup. Hidup ketika dia setelah Covid itu kan mulai putur Ustaz ya. Jadi puturnya kebablasan kayaknya Ustaz. Jadi supaya dia bisa Soalnya hidup ustadznya lagi. futur juga kayaknya. Iya mungkin Ustaz. Ya, ustadznya futur juga, jadi zamannya ikut futur. Ustadznya senang online, jadi dia online aja. Zamannya juga ikut online. Online juga, iya. Bahkan online-nya kebablasan, jadi TikToker. Baik Ustaz. Jadi gimana Ustaz tipsnya Ustaz untuk bisa menghidupkan atau meramaikan kembali, menghidupkan majelis-majelis taklim seperti yang kita lihat tadi Ustaz. Kayaknya kita melihat tadi itu luar biasa Ustaz ya. Bagaimana orang jauh-jauh rela ngebis, ngetrek, terus apa lagi tadi ya. Luar biasa lah pokoknya Ustaz. Kita melihatnya itu haru dan bahagia. Jadi mungkin Ustaz bisa kasih Padahal tips bukan lagi nonton film, tapi nonton langsung gitu. nonton langsung Ustaz, iya. Jadi kami bikin tipsnya dari Ustadz supaya kita ini Kalau bisa. mau hari Ahad tuh lebih ramai lagi, itu lebih syahdu Tabligh lagi akbar. gitu. Iya. Kalau tabligh akbar memang biasanya kita nggak kaget kalau ramai Ustaz ya. Tapi kalau Enggak, rutin ini tablik akbarnya beda. beda ya. Beda. Bukan rame-rame. Kalau saya bilang sih mungkin di tempat jenengan ini jadi tablik akbar kan? Betul, betul. Dan tablik akbarnya itu bisa Lebih daripada itu ya. 5-6 kali lipatnya. Ya, 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 ya. Pernah 10 kali lipatnya dari ini. Masya Allah. Terus ini penuh semuanya itu. Jadi aktivitas ini jalan nih, padahal ini kan jalan, ini wisata kan ini. Iya, iya. Besok hari Ahad lagi. Jadi kan kita sudah dapat izin sampai di bukan Polres, iya sampai Polres saja kita dapat izin. Jadi ya kita boleh pakai, tapi nanti kan aparat kepolisian kan turun semuanya. Iya, iya, Ustaz. Nanti hari Ahad tuh lebih ramai lagi, kalau apalagi Ustadz Khalid kan belum pernah kesini. Betul, betul. Nah itu lebih ramai lagi. Jadi kalau mau ini hari Ahad. Tapi kalau memang mau belajar ya saya sarankan selalu kalau orang-orang itu ya belajar hari Kamis, malam Kamis kayak gini. Rutin ya Ustaz ya. Rutin terus yang hadir tipenya macam-macam itu. Ada yang warga biasa, ada yang memang sudah rutin ngaji, ada yang takmir masjid. Jadi tokoh-tokoh itu tadi yang hadir. Masya Allah. Ada yang pegang masjid, ada yang tukang ceramah, ada yang pengurus cabang Muhammadiyah gitu, PCM ya kalau kita sebut di sini tingkat kecamatan ya. Pada hadir gitu. Iya, iya, Ustaz. Kalau sebelum pandemi sini full Ustaz. Full, Masya Allah. Lebih ramai daripada ini. Setelah pandemi kita buat sistemnya jadi berubah. Jadi nggak perlu jamaah datang sini lagi, nanti saya yang ke sana. Masya Allah. Kalau dulu satu Gunung Kidul itu sampai di Giri Subuh itu jarak dari sini sekitar 50 sampai 60 kilo. Pesisir Ustaz ya. Bilang pesisir juga enggak sih, sekarang jalan sudah bagus. Bagus ya. Mungkin jalan di sini lebih bagus pada di Lampung. Iya, betul, betul. Jalan yang di sana juga tuh. Tapi dia mau berangkat jam 4 atau setengah 5 sore untuk kajian jam 8. 8 malam. Tapi kalau sekarang untuk ke tempat dia itu bisa butuh waktu cuma 50 menit. Kalau dulu bisa sampai 2 jam, 1,5 sampai 2 jam. Karena faktor jalan. Jalannya sudah bagus. Masya Allah ya. Gitu. Jadi itu orangnya tipe macam-macam tadi itu. Tapi kalau yang dulu sebelum pandemi keadaannya itu kan jangan tanya sebelum pandemi dengan sudah ya. Sebelum pandemi sini lebih rame. Setelah pandemi sistemnya kita ubah. Jamaah nggak perlu datang sini. Yang sini cuma sekitar 4 kecamatan, Purwosari, Panggang, Saptosari, Palian. Gitu. Ada daerah-daerah lain cuma nggak bawa rombongan ya kan yang tadi jenengan lihat pakai truk, pakai bis itu rombongan-rombongan. Itu rombongan satu masjid namanya. Kalau sebelum pandemi itu semua dari Ngawen Ngelipar ke sini.
Gidi Subo Rongkop ke sini, Tepus Tanjung Sari ke sini. Ya, tapi setelah pandemi saya ubah sistemnya. Kalian nggak boleh ke sini. Saya nanti yang ke sana. Oh gitu. Karena kalau mereka ke sini lagi di samping ini penuh, biaya untuk kajiannya terlalu berat. Karena kita ada subsidi untuk kendaraan mereka. Jadi dari pihak Darussolihin ya, Ustaz ya? Dari Darussolihin yang subsidi. Jadi harus rubah sistem berarti, Ustaz. Harus siap membiayai gitu ya. Bukan masalah membiayainya. Seandainya pun nggak ada biaya, saya kajian yang hari Ahad nggak ada biaya, tapi orang pada datang. Masalahnya sih kompleks sih. Yang pertama, yang ngisi situ ustadz lokal apa bukan? Ustadz lokal. Orang situ, asli situ? Iya, termasuk saya yang ngisi juga. Di tempat itu, antum di situ? Iya. Harusnya bisa. Yang penting antum nggak kemana-mana, Ustaz. Iya. Maksudnya harusnya bisa ini. Karena saya kan orang sini. Saya orang sini, tinggal di sini. Tapi kan Ustaz nggak lahir di sini kan? Itu nggak problem, yang penting ada di sini. Yang masalah itu kalau antum orang luar datang ke sini, kan nggak tahu keadaan sini. Iya. Kalau saya kan sudah pelajari, sudah tahu karakter mereka. Makanya apa-apa tadi kan saya ngerti semuanya. Kalau ngomong apa-apa sudah paham itu. Gitu ya. Walaupun saya bukan orang sini asli, tapi kan butuh proses beberapa tahun saya pelajari. Kasus-kasusnya, masalah-masalah mereka, problematika. Kan nyambung tadi, mau saya ngomong apa aja, kena lagi. Iya. Iya kan tadi nyambung kan semuanya kan? Nyambung. Berarti memang dia bisa diambil kesimpulan dari awal kita harus melihat mad'u. Iya, harus belajar. Kita pelajari mad'u yang menjadi ini kita ya. Dia karakter di masyarakat apa, budayanya apa, problematikanya apa, itu harus dipelajari. Oh gitu. Harusnya antum orang situ harus bisa. Apalagi kuasai bahasa daerah situ. Kalau saya kan butuh belajar bahasa sini. Betul. Tapi masalahnya kalau di kita itu kan, kalau ngeliat orang lokal yang ngisi itu ya pada males, semuanya yang dari luar gitu. Itu problemnya di masyarakat. Jadi mereka itu sudah melihat, lah ini anak baru kemarin ini kita tahu dia lahir ini. Jadi kadang problemnya di situ, Ustaz. Kuatkan di sisi ilmu, Ustaz. Kuatkannya di situ. Tadi dari sisi apa tadi? Orang lokal. Oke, satu ya. Nanti dirinci nih satu-satu nih. Iya. Satu orang lokal. Yang kedua, sisi keilmuan dikuatkan. Oke. Yang ketiga, sisi penyampaian. Betul. Tadi penyampaian saya rumit nggak? Enggak, memang ya kalau untuk orang awam ya kayaknya ya enak aja gitu kan. Nah itu. Kalau dia bahasanya sampai Tadi jenengan pelajari nggak? Saya masuk pakai apa tadi? masuk pakai salam. Setelah itu? Doa. Sama? Hadiah. Zikir kan? Oh zikir, ya. Zikir sama doa tuh. Ada ustadz pakai kayak gitu? Kurang paham saya kalau ini. Kalau doa bersama mungkin. Ustadz belum memahami kayak begini gitu. Datang tek langsung kasih materi. Iya, kalau sudah ngaji sih gampang kayak gitu. Iya, kalau di pondok gitu Ustadz. Pondok. Ustadz tuh kadang perlakukan jamaah tuh kayak orang pondok. Betul. Jadi masyarakat tuh kayak gimana gitu kan. Sisi penyampaian. Kalau apa fungsinya saya masuk dengan doa? Daya tarik ya. Orang semuanya fokus langsung itu loh. Kelemahan Ustadz kalau masuk gak kayak begitu, orang masih ngobrol. Iya. Gak dia tegang pas masuk gitu. Ustadznya siapa nih? Wajar orang ngomong kayak gitu. Karena dia nggak masuk dengan sesuatu. Kalau istilah di dunia public speaking sih, dan kalau pelajari ini ya, kayak media sosial saat ini ya, kan 1 menit, 2 menit, 3 menit pertama itu harus narik perhatian. Oh iya. Ada ilmunya itu. Iya, Ustadz masuk nggak kasih perhatian. Dulu itu kalau Zainuddin MZ tuh, itu ada lucu-lucunya awal tuh. Bukan di tengah-tengah sebenarnya, di awalnya. Sebenarnya kita itu kurang belajar, kurang open mind ya, kurang buka pikiran dengan
kiai-kiai yang sudah dari dulu ngisi. Ada pendahulu ya. Ada pendahulunya dan itu orang Indonesia. Iya. Jadi kan masih pakai default Syekh Arab. Yang Arab itu kalau khutbah Jumat ya nggak pakai mukadimah langsung materi. Kita masih basa-basi kalau ini. Apa bukan khutbah Jumat ya, di luar khutbah Jumat ya. Basa-basi kan? Sisi penyampaian kita harus ubah. Betul, itu salah satunya ya. Nah. Sisi penyampaian, terus yang nyambung dengan yang keempat berarti harus downgrade materinya. Saya bahas Riyadhus Shalihin loh itu. Kita bersolihin. Riyadhus Shalihin itu. Tapi gimana jamaah nggak perlu tahu materi ini kita apa-apa. Tapi mereka tahu ini ilmu semuanya tuh. Yang kedua itu saya bahas matan takrib, saya ambil Kifayatul Akhyar itu. Iya. Mazhab Syafi'i ya. Masuk semua tuh. Dan gak rumit kan? Sederhana gitu ya. Sederhana. Kenapa ya bisa buat sederhana, jangan buat jadi sulit. Iya. Mohon maaf, Ustadz tuh kadang dia bukan ngisi untuk pahamkan orang, tapi dia ngisi untuk tunjukkan keilmuan dia. Nah, itu yang repot ya. Apa gunanya? Oh, saya lulusan Saudi, saya ahli hadis. Untuk apa? Jelaskan hadis ini riwayat si fulan, terus hadis ini ada perawi yang dhaif, dia hadisnya tertolak. Apa gunanya? Orang awam perlu. Orang nggak paham materinya atau apa gitu deh. Untuk apa? Langsung aja kesimpulannya. Kesimpulan ini nih dari Syekh ini gitu ya kan? Dhaif sudah selesai kan? Ngapain bertele-tele pakai jelasin dhaifnya di sini, hadis ini matruk, hadis ini apa gunanya? Orang awam ini bukan di pondok. Iya. Kan bisa sederhanakan gitu loh. Iya. Kadang Ustadz ngisi, dia tunjukkan keilmuan dia. Yang sebenarnya nggak perlu. Jamaah itu butuh tuh paham. Paham betul. Setuju saya, Ustaz. Ini sudah pakai materinya sudah berat, bahasanya berat lagi. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia semua, bahasa Jawa campur tuh. Jadi kan orang masuk semua itu. Hatta sampai si Basimbai nggak paham bahasa Indonesia, masuk juga mereka itu. Betul. Kita sok-sokan pakai bahasa Arab. Apa gunanya coba? Di hadapan mereka. Tadi dengar saya ngomong pakai istilah-istilah afwan, akhi. Ada tadi? Jadi itulah mungkin saja salah satu tipsnya. Iya, kita harus koreksi kita. Jadi jangan jamaah nggak hadir, jamaah nggak suka dengan, tapi kita nggak mau koreksi. Betul. Kenapa sih? Bukan masalah ini orang lokal atau bukan. Cara penyampaian. Yang bumbu-bumbunya tadi ada door prize, ada saya kasih transport, ada bingkisan. Mah itu tambahan aja. Tarik aja. Tarik aja. Enggak ada itu juga nggak masalah mereka. Betul. Karena ada yang bukan kajian ini, ada kajian ahad tuh cuma takmir aja, tapi nggak dikasih apa-apa, cuma kasih sarapan aja. Sarapan juga mereka kalau mau pulang juga pulang ya, tumben ada sarapan aja. Memang ada rutin sarapan di sini, tapi kan bukan prioritas. Jadi mereka mau cari ilmu. Betul. Hari Ahad pagi itu toko-toko yang hadir, takmir, dukuh. Pola-pola kampung gitu ya. Jadi kalau Awalinya itu sih gimana sih? Dulu mengawalinya. nah, jadi kalau apa tadi? Dibilang dengan sosial tadi belum tentu, Ustaz. Itu cuma bumbu-bumbu aja itu. Untuk rame-ramein. Betul. Kadang saya datang ke daerah Tepu sana ya. SMK Perigi namanya. Itu saya datang nggak bawa apa-apa. Tapi kalau diumumkan dari pekan lalu, saya yang datang, di kajian rutinnya itu, kan ada yang ngisi sebelum-sebelumnya kan. Kalau saya datang bisa 2-3 kali lipat yang datang. Masya Allah. Kenapa coba? Ada Karena beberapa faktor.
Karena saya terkenal itu Bu nggak ya? Bukan masalah saya terkenal. Oh bukan ya? Mereka nggak punya internet. Mau bilang terkenal gimana? Kayak gitu ya. Insya Allah. Satu, sisi penyampaian. Kedua, yang tadi bahasanya Sederhana. dimudahkan, sederhana sekali. Yang ketiga, saya buka tanya jawab. Oh iya. Dan mereka sudah siapkan pertanyaan itu Ustadz sebelum ngaji. Jadi tulis gitu. Sudah ditulis. Buktinya itu sebelum ngaji. Karena lembaran penuh. Ada yang 2 lembar. Jadi kalau jenengan bilang karena faktor ini, wong sana orang-orang mampu semuanya. Bahkan ada lagi di kotak lagi saya ngisi. Iya. Sama aja. Mungkin kalau di Jogja saya lebih rame. Bukan faktor itu sebenarnya. Kalau di Jogja, kalau orang berpendidikan kayak di Jogja, di kota, karena mereka lihat konten dan mereka cari yang mudah dipahami. Betul. Bahasa harus disederhanakan dan penyampaian harus sesuai dengan inilah sikon saja. Dan tahu kebutuhan mereka, tahu masalah mereka gitu loh Ustaz. Ya. Kita kadang kasih materi gak sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya kan? Apa gunanya? Jadi kan bahas GoPay di sini. Kalau di sini untuk apa gitu? Ya, makanya itu kan sederhana kayak gitu kan. Mereka emang nggak. Terus apa yang dibahas di sini? Ini orang terlilit utang semuanya. Ini kalau bilang faktor bagi-bagi sembako tadi enggak juga. Tambahan aja. Oh mereka sudah tahu kalau datang sini kalau nggak dapat pun mereka tetap datang loh. Paling nggak dapat. Sudah tetap masuk itu. Iya. Besok kajian akbar itu kita cuma sediakan 5.000. Bisa jadi besok datang 10.000. Betul. Oke, ya sudah yang nggak dapat. Ya sudah memang bukan itu. Saya mau lihat ustadznya yang ngisi gitu. Mereka bilang kayak gitu. Kalau ustadz luar selalu ramai. Pasti itu kayaknya. Walaupun mohon maaf, walaupun dari sisi ada beberapa ustadz ya yang datang ke sini tapi sisi penyampaian kurang bagus. Karena kan saya setiap kali bawa ustadz nanti kan saya dengar komen-komen warga gitu ya. Ada yang bilang kurang cocok, ada yang nggak paham. Mereka bisa ini juga yang Mereka bisa nilai lah. Itu loh. Tapi ada yang materi masuk, bahasa Jawanya bagus gitu. Dapat dia kena. Dapat mereka. Jadi sebenarnya bukan siap ustadz yang datang sini juga. Karena ustadz luar juga mereka nggak kenal kok. Siapa sih kenal Ustadz Khalid? Mana tanya sama orang awam sini nggak ada yang ini. Ustadz Khalid siapa Ustadz Khalid? Tapi karena bareng saya bawa masuk. Iya. Siapa Ustadz Safi? Mereka nggak kenal, cuma yang punya internet aja. Yang orang tua nggak kenal. Iya benar. Kebanyakan orang tua di sini. Gitu. Nah, itu mungkin mau ini gantian tanya. Nah Ustadz, kalau di kami itu madaunya lebih ke orang-orang awam itu Ustadz. Itu mungkin ada tipsnya bagaimana kalau tadi kan menghidupkan, kalau ini mungkin ya bisa juga menghidupkan, tapi mengajak mereka lebih ke mengajak mereka untuk datang ke majelis ilmu itu. Ini di kota apa di desa? Di desa Ustaz. Nah, di desa. Desa Ya, itu kalau karakter orang, jadi nanti pelajari aja ya saja. Orang desa itu yang dipelajari adalah apakah mereka cuma dengan materi saja, materi kajian itu bisa terima, oke? Ataukah harus ada dakwah sosial. Ayo. Itu nanti dipelajari. Karena ada tipe masyarakat desa itu mereka bilang, saya mau dikasih apa? Berarti harus masuk dengan itu. Ini kayaknya lebih ke sini Ustaz. Lebih yang kedua ini. Oke, berarti betul. Berarti ada kekuatan finansial.
Kalau ada kekuatan finansial, tutup mulut semua tuh warga. Betul Ustaz, betul. Kalau di desa itu. Harus pelajari 2 karakter ini. Ada desa juga tinggal di desa tapi dia ekonominya maju. Lahan pertaniannya bagus, penghasilannya bagus. Saya pernah ngisi di Boyolali itu. Nah, ini orang nggak butuh ini. Nggak butuh daksos, ngapain? Sudah siap ngaji lah misalnya. Ya sudah mapan. Iya. Tapi lalai Ustaz ya. Enggak juga, mereka waktu itu saya ngisi sudah pada ngaji-ngaji. Saya sebenarnya tipenya itu malas ngisi orang-orang ngaji. Karena nanti pas nanti ya gitu deh, kalau anak-anak ngaji kan suka tukar tahzir macam-macam kan, bully-bully kan kayak gitu kan. Tipe-tipe ini kan enggak berubah dari dulu kan. Sasaran. Iya. Enggak tahu kita dakwah gimana. Makanya enggak senang saya masuk di yang ngaji-ngaji itu. Lebih masuk ke awam gitu. Sasaran madunya itu orang yang memang awam. Awam. Saya jamaah di Jogja itu jilbab biasa aja. Bukan cari yang sosialita. Kalau yang sosialita saya mau ngisi ya. Kenapa? Mau ngaji mereka. Jadi berarti itu faktornya fulus Ustaz. Nah itu bagaimana? Kalau keluarga punya kekuatan di situ ya manfaatin itu. Itu memang agak sulitnya itu problemnya di situ ya. Manfaatin itu, harus ada yang nyokong. Tidak bisa tidak. Warga desa itu pasti nanya, saya datang pengajianmu ngapain? Gitu Ustaz. Memang fulus nih. Salah juga. Kalau tadi Ustaz misalnya terjun ke masyarakat awam, nah itu kadang kan kita kan terjebak di 2 mudorot misalnya Ustaz. Nah itu bagaimana kita Contoh. Misalnya seperti ikhtilat tadi Ustaz. Tapi sementara ada maslahat yang lebih besar yang harus didahulukan. Misalnya masyarakat masih belum paham akidah yang benar. Tapi mereka ngundang Ustaz Ayub hadir gitu. Tapi mereka mau hadir, tapi mereka masih kalau dipisah-pisah itu kayak masih apa sih kok dipisah? Jangan dipisah. Nah, memahami batasan-batasan itu nih Ustaz, yang kadang masih. Oke. Kan jenis sudah pertimbangan maslahat mudarat sudah jelas di situ. Mending saya masuk dengan keadaan apa adanya dulu. Daripada saya nggak masuk sama sekali dan nggak pernah mereka belajar. Iya. Ya masalahnya itu kan cuma netizen, Ustaz. Iya benar Ustaz. Komen. Iya. Hadiran tadi. Nggak ada yang tangkap antum lewat kamera, aman tuh. Betul. Netizen aja kan yang cerewet kan, dia nggak tahu keadaan kita kan. Maka saya nggak pernah tanggapi orang kayak gitu. Kok kayak begini campur baur? Oh, saya nggak mau tanggapi karena ada yang lebih parah daripada sini saya bilang. Saya pergi kemarin ngisi di Rongkop. Laki-laki perempuan campur, saya bilang sudah habis nih ini, kalau ada yang sorot saya silakan dihabisin aja sekalian gitu. Mereka nggak paham saja. Iya. Syukur-syukur saya datang gitu loh. Betul. Mereka nunggu. Depan perempuan, laki-laki belakang. Harusnya kan laki-laki di depan gitu kan. Ini laki-laki kok pada di belakang semua. Saya bilang, mana laki-laki ini? Oh belakang semuanya itu. Campur lagi. Dekat-dekatan gitu ya. Gimana lagi, Ustaz? Baru dipilih kan Ustaz ya materinya yang cocok buat mereka. Saya kasih contoh lagi, Ustaz. Saya itu kajiannya kajian muslimah, Ustaz, kalau di Jogja. Di sini juga ada sih kajian muslimah sini. Saya termasuk yang maksudnya kalau bilang ini sih ya orang bilang mutasahil lah gitu. Saya kalau ngisi saya bilang hijab itu dibuka. Kan bisa pakai tabir gitu kan. Nah itu dilepas saya bilang. Kenapa? Saya nggak bisa ngomong kalau nggak ada reaksi. Ada ini responnya. Ada respon. Tipe saya itu kayak Ustadz Subhan. Ustadz Subhan saya dengar dari ini ketua MBI, asisten dia juga ya. Dia bilang sama dengan saya. Ustadz Subhan juga nggak mau Ustadz. Oh iya sama.
Saya bahkan ada pengajian yang ibunya ngatur saya. Ustaz, besok kami mau tutup ini pakai tabir. Langsung saya jawab, Bu, mohon maaf Bu, cari ustadz lain aja. Ibu cari ustadz lain, saya istirahat aja Bu. Kalau ibu gak mau cara saya, ya sudah Bu, cari ustadz lain. 2 bulan saya off, 2 bulan 3 bulan saya off. Habis itu mereka sadar sendiri. Ustadz, kami minta lagi ngisi. Ya itu sudah sadar Ibu ya. Kecuali kalau saya masuk di pondok, saya ngisi di Jamil, ya biarin kan, sudah biasa dari dulu. Biasa kalau itu ya. Emang udah ininya kayak gitu. Dari dulu, mau masa kita ubahin? Ini orang awam. Ustadznya datang aja sudah senang mereka tuh. Artinya berarti beda mad'u, beda metode satu. Iyalah. Terapkannya pada tempatnya saja. Antum pukul rata semua, begini yang kayak di Jamil terapkan ke masyarakat awamnya gak jadi. Gak usah dengar omongan orang Ustadz, biarin aja. Gas aja Ustaz. Gas. Insya Allah. Kalau dari sisi materi Ustaz, kayak misalnya orang-orang awam itu cocoknya bagus Muslimah atau umum? umum Ustaz. Saran saya sih, antum jadi spesialis muslimah aja. Kenapa itu Ustaz? Ibu-ibu tuh lebih mudah didakwahi. Bapak-bapak itu saya malas banget lihat muka bapak-bapak tuh. Kenapa? Nggak ada respon gitu. Karena mungkin saya sudah selalu dengan ibu-ibu sih. Kalau ibu-ibu itu rajin nyatet, rajin data. Bener sih, Ustaz. Iya kan? Iya, Kayak itu. kamera Bapak cuma bengong gini, sudah nggak nyatet, lihat jiping aja kuping aja. Tidur lagi. Gitu, tidur lagi. Saya bilang, ngapain? Betul nggak Ustaz? Betul itu? Dan itu berdalil dia. Hah? Penting datang. Yang penting datang gitu kan. Ngapain? Kalau nggak ngaji tapi dia mojok bicara poligami. Jauh-jauh lagi datang sudah berjuang gitu 50 kilo. Teman saya cerita kayak gitu. Saat itu bapak tuh kacau tuh bapak tuh. Sudah datang jauh-jauh bicara poligami lagi gitu. Ini nggak nikah-nikah juga. Mending saya ngajak ibu-ibu. Kenapa dengan ibu-ibu? Dari ibu-ibu pulang dia itu dakwah suaminya pelan-pelan. Masya Allah. Dia jadi pendakwah di rumah. Lebih masuk. Walaupun ya kadang crash dengan suaminya, gesekan dengan suami. Tapi ada yang tetap baik-baik dengan suaminya gitu, lembut. Datang juga tuh bapak-bapak nanti. Masya Allah. Masya Allah ya. Ada hikmahnya juga. Iya. Ibu-ibu tuh hatinya terlembut sekali. Cuma cara kita masuk saja dulu. Tadi saya bilang sosialita kalau saya. Kalau untuk penampilan pengaruh nggak Ustaz? Pengaruh Ustaz, tambah satu lagi. Catat tuh baik-baik itu. Ustaz Ajib sama ini yang catat nih. Penampilan lagi. Betul itu. Saya lupa tadi itu. Saya pakai apa? Pakai Memang anak nggak pernah lihat Ustaz. Antum lihat pakai jubahnya anak nggak pernah lihat. Di Saudi baru saya pakai. Ya ada ini. Ini Saudi. Mas ini saya pakai 1 kali 2 kali saya nggak mau pakai lagi. Makanya terus terang saat kami dari joget tadi tuh mau pakai jubah kan, gak usah pakai jubah, pakai pakaian begini aja. Saya bilangin nggak pernah saya lihat pakai jubah Ustaz. Itu batik, kalau nggak saya pakai batik gitu ya. Iya. Batik saya. Sekarang sarung. Sarung pakai sepatu. Pakai jas. Kan resmi sekali Ustaz. Kalau kayak gini kan acara-acara resmi masuk. Masuk Ustaz. Masya Aku pejabat tuh siapa yang mau ini? Allah. Ini kan wangi terjaga juga. Penampilan dijaga. Ya agak glowing nggak apa-apa lah. Iya, dia terjaga. Lah ibu-ibu sosialita kan. Ini lihat penampilan dulu kan. Ini penampilan Ustaznya sudah enggak ini asik gitu ya. Beda Ustaz. Penampilan perlu.
Orang awam apalagi kan, teman orang awam katanya orang awam. Oh, pondok biasa aja Pak di pondok. Nggak bisa aja tuh. Masalah. Ini orang awam. Orang lihat kita penampilan kalau masuk. Sarung orang lebih terima. Lebih aman kalau sarung itu ya. Aman. Masuk ke mana aja itu. Masuk kemana aja. Sarung kopi ya. Oh sering lihat video saya Bu ya? YouTube. Nggak pernah lihat saya pakai gamis ya Bu ya? Nggak pernah. Bahkan besok Ustadz Khalid tuh, nanti lihat videonya aja. Dia pakai baju apa besok tuh? Di sini. Pakai baju batik mungkin. Nanti lihat aja deh. Biar penasaran. Kita susun itu, kita sudah susun dan tanyakan ke beliau langsung. Biar beliau setujui gitu. Masya Allah. Besok sama beliau di JIC. Hari Jumat. Jumat sore sama hari Sabtu. Jadi sesuaikan aja yang berlaku di masyarakat. Kalau perempuan Ustaz berdakwah. Ya perempuan ya kayak gini aja pakaiannya, ya beda lagi lah. Masa utak-atik pakaian perempuan. Ini kan yang laki-laki. Hukumnya perempuan ngurusi organisasi Ustaz. Gak apa-apa kan semua perempuan aja dah Bu. Kan cuma ngurus aja Bu. PKK gitu kan. Ya, Ormas. Paksi itu loh Ustaz yang berdiri di Johor yang Gak masalah kalau sama perempuan, tugasnya untuk perempuan gak masalah. Sarung ya. Batik. Ganti setelah nonton berarti. Nanti kalau di luar pengajian saya pakainya beda lagi. Oh gitu ya. Di luar pengajian saya pakainya biasa lagi, Ustaz. Misalnya kayak jalan-jalan gitu, Sat, atau Oh, olahraga saya pakai pakaian olahraga. Kita pakaian nggak tahu aturan, main bola pakai gamis. Gimana sih ini aturan dibolak-balik semua ya ini. pakai baju bola. Hah? Ketika soal Saya pakai kaos. Kan mau kemana? Pakai aturan gitu loh. Aturan yang tidak tertulis, tapi kan orang sudah tahu cara pakaian gitu loh. Ikutan off di masyarakat. Iya. Kenikahan cocok pakai baju apa? batik. Sudah. Bawa sekali kan. Jangan pakai gamis. Sepatu Sat. cats datang. Iya kan? Betul nggak Ustaz? Iya pulang ini kayak rubah pakaian semuanya. Kalau saya karena saya di pondok yang jubah Ini kan antum kan tadi bilang mau ke orang awam. karena sering keluar ke awam ganti outfit. Ganti Nanti kalau saya di tempat tertentu, saya nggak menampakkan diri jadi ustadz. Pakai kaos, pakai celana gitu, jalan aja. Iya. Nggak mau saya ini, bahkan nggak mau dikenal juga nggak mau. Topi kalau di luar itu. Topi aja. Pakai baju bola tuh. Ya baju bola atau baju kaosan, jalan gitu. Dan tetap ramah dengan Tetap ramah dengan orang. Kenapa? Supaya bisa ramah dengan orang memang. Beda kalau saya pakai jubah terus saya ada di bandara. Mereka, aduh ini Ustaz ini siapa nih? Ustaz Abdul Hasan nih. Nggak tahu juga, tapi kalau ini dia mungkin panggil saya biasa, Pak yang ini gimana? Kan sudah cukup kan? Iya. Pak, musola di mana? Oh di sana, Bu bisa ke sana aja itu. Kan dia berani nanya. Orang berani nanya itu kan sudah menunjukkan bahwasanya, saya nggak masalah diskusi dengan dia nih. Itu aja. Terus kayak pakaian itu penting. Ustaz. Untuk misi di awam maksudnya. Untuk kayak awam. Kalau di pondok ya nggak masalah gitu ya. Ya, beda pondok. Itu dalam lingkup sendiri. Memang sering jadi apa serangan orang-orang non salafi itu tadi. Biarin lah, sudah saya bilang tadi. Antum kalau ngisi di orang awam itu nggak usah dengar kata orang. Kan antum nggak lakukan sesuatu yang salah. Iya. Enggak maksudnya anak cerita tentang orang yang non salafi itu loh. Iya kayak gitu. Iya. Enak kan Orang mereka Arab coba. Ini gitu ya. Mereka Orang lebih Arab dibawa ke sini kata mereka kan. Jadi mereka iya memang kayak gitu, tapi
kan dari mereka juga dakwah cepat masuk tah. Iya. Kan ilmunya belum tentu benar kan. Tapi kan caranya bagus mereka. Nah. Penampilan penting berarti katanya. Penampilan penting. Kalau dulu cara antum Ustaz untuk atasi finansial gimana Ustaz? Finansial lagi. Anda pernah dengar kan kalau nggak salah dulu Ustaz ngumpulin jilbab atau apa gitu. Bagi-bagi jilbab. Iya, ada. Itu ngumpulin dulu Ustaz atau? Kalau sekarang ini kita jilbab layak pakai aja yang bekas. Pakaian juga. Itu berarti dari ikhwan-ikhwan ngumpul gitu Ustaz atau? Wow, seluruh Indonesia itu. Nah itu. Dikirim ke sini. Jakarta sih paling banyak. Link-linknya Ustaz memang yang dari awal memang sudah luas Ustaz ya. Jadi saya kalau pakaian layak pakai kita buat pos-pos. Biar ngurangi ongkos kirimnya jamaah kirim ke sini kan. Di misalnya ada Jakarta, ada di Surabaya, ada di Semarang, ada di Jogja. Ada juga di Bandung. Bandung ada kemarin? Ya ada di Bandung. Jadi mereka titip di situ aja. Nanti kita bawa kendaraan sini yang ambil. Oh gitu. Berarti di satu titik ya semua terkumpul. Iya. Itulah diantara alasan saya keluar kota untuk jalin hubungan dengan yang posko-posko ini gitu loh. Nah itu biasanya begitu datang ke Bandung atau ke Jakarta langsung diminta ngisi gitu ya? Biasanya saya sudah ada hubungan sebelumnya. Oh sudah Sehingga kalau ada kegiatan kayak gini tinggalin aja. Bu, nanti tolong ya kumpulin ini ya. Oh iya Ustaz, siap. Siap-siap semua tuh. Dia sudah punya hubungan dengan mereka semuanya gitu loh. Kalau misalnya Ustadz Ayub di Balikpapan ya, kalau pingin kembangin misalnya punya pondok gitu ya, atau pingin dakwah di masyarakatnya muda ya, harus punya hubungan-hubungan baik tuh dengan jamaah Balikpapan. Misalnya ada majelis-majelis taklim gitu. Ini kalau ada kebutuhan sesuatu sampaikan aja sama mereka. Bu, ini saya minta bantuan nanti bisa nggak ya untuk kumpulin ini gitu. Kumpulin jilbab apa biaya yang keluar nggak ada kan, kita juga nggak mungkin dituduh korupsi di situ. Udah dengan duit kan. Masa mau korupsi jilbab ini? Mungkin yang sudah nggak dipakai gitu saja. Iya kan layak pakai. Cuma mungkin kan sebagian orang kayak kan udah nggak lagi pakai, masih bagus. Masih bagus. Bagi mereka. Bahkan di sini yang datang di sini banyak yang baru juga. Berkoli-koli itu banyak yang baru. Oh, Masya Allah. Gitu. Dari Bantul juga ke sini nggak? Apa memang Ngaji atau? Iya, ngajinya. Kalau soalnya saya punya kajian rutin juga di Bantul. Oh, gitu. Ada setiap Senin itu ada. Ada yang kadang datang, ada yang enggak. Tapi kalau kajian Akbar mereka naik. Itu setiap Senin sore jam habis Isya sampai jam 9. Terus Ustadz ya harus istiqomah memang. Mau jumlahnya banyak sedikit ya ngisi terus. Ini Ustadznya juga futur ya. Kayak tadi antum bilang habis pandemi futur. Saya curiga Ustadznya juga futur tuh, bukan aja jamaah Ustadz. Ya futur ya jamaahnya juga ya malas ngaji lah. Betul sih. Nah, terus tambahan lagi untuk yang ini. Berapa ya? Tadi jenengan nggak nanya sih. Harus hubungan baik dengan tokoh masyarakat. Penting. Harus itu. RW terus ke atas aja. Iya. Lurah kalau bisa sampai. Ini dengan Pak RT saja ribut. Dengan Pak Lurah nggak cocok. Gimana mau jalan mau dakwah? Iya. Pengurus masjid. Dengan masjid sebelah ribut terus. Ya gimana mau ini? Misalnya jadi punya masalah di lingkungan kan, mau bangun apa-apa kan nggak disetujui, sudah nggak jalan kan? Kita tuh kadang nggak mau koreksi diri, tapi selalu meyakini bahwasanya di atas kebenaran itu pasti banyak musuhnya. Belum tentu juga kan? Kan kenapa nggak mau koreksi diri di kita gitu loh? Kenapa selalu berdalih di atas kebenaran itu pasti banyak musuhnya gitu? Iya kan Ustaz? Masa berdalih terus? Seolah-olah kita paling benar terus gitu. Padahal bisa jadi karena faktor hubungan kita yang Itu bukan kita.
Bang, itu Pak Kiai di sana aja kita nggak mau datangi gitu. Sowan lah istilahnya. Sowan aja. Tadi Ustaz Abu Nida dia cerita ke saya tuh. Jadi dia pondok Binbas itu. Ternyata saya baru dengar tadi itu. Itu Ustaz tidak kiai di sana itu. Saya selalu hubungan baik dengan dia. Ketika kita bangun pondok Binbas ini, yang bela saya itu dia. Masya Allah. Saya bilang, Masya Allah Ustaz Kiai NU ya? Iya Ustaz. Masya Allah. Bilang, bagus sekali dia ini ngaturnya ini. Kita aja kalau mungkin kayak pusing kayak gitu, ribut sama dia terus tuh kan. Iya. Ustaz Abu Nida sampai mau dia ngundang, dia hubungan baik. Ketika ada masalah orang mau bubar, kiai itu yang bela. Cara pikirnya bagus kan? Saya di sini juga kayak gitu. Ada yang sana NU, sini kan Muhammadiyah. Kalau dengan NU, hubungan baik-baik aja. Kenapa? Ada cara-cara kita masuk di sana. Saya nggak perlu mereka ikut ngaji di sini. Yang penting nggak ada masalah aja. Besok nih kajian akbar, itu mereka turun juga, Ustaz. Turun jaga ini. Itu Ustaz sampai dikawal sama Banser itu. Kalau itu yang di Temanggung. Kan diturun itu. Padahal kiainya beda loh. Beda dengan saya. Tapi karena kita ada sesuatu dengan mereka. Mohon baik itu ya. Mohon baik, datang. Saya nggak perlu ngomong dengan mereka, sudah tahu sendiri. Nggak boleh hubungan pusat dengan toko, dengan takmi, itu nggak boleh. Nah, ini orang untuk awam nih. Kenapa sih kita nggak koreksi? Kenapa kita dibubarin dari masjid? Saya kasih contoh yang tadi Ustaz Abu Nida juga singgung. Kenapa kita nggak koreksi kalau kan kadang kita itu sudah pakai masjid orang. Terus nganggap kita mau kuasai dengan kita cancel semua pembicara kecuali Salafi saya masuk. Sebenarnya salah itu. Itu mestinya siapa? Mesti Hasan A gitu. Kita masuk, kita kan dianggap menguasai kan? Wajar mereka nggak suka. Setelah itu bubar semua, kajian Salafi nggak boleh masuk. Berarti salah siapa? Kita karena kita tidak bisa ini ya. Welcome ke yang lain. Iya, harusnya alhamdulillah kita sudah bisa ngisi di situ. Sudah kan? Yang lainnya biarin aja. Kan orang kan nanti nilai sendiri. Yang kita mau kita ambil semua. Iya. Dan harus ingat itu. Itu bukan masjid antum. Masjid masyarakat. Masjid masyarakat. Jangan ngatur-ngatur. Intinya itu kalau diberi jadwal itu alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Kita bisa menyampaikan. Udah bisa menyampaikan. Karena nanti masyarakat yang nilai sendiri. Betul. Ustadz ini Abdul Hasan ini kalau bahas bagus ya. Kami dengan dia aja. Padahal dia mungkin dengan ustadz sebelah. Kembali ke cara penyampaiannya lagi nanti saja. Ini mau kuasai masjid semua. Coba kalau yayasannya tahu itu terus dikasih digembosi apa lagi. Saat ini kayak gini nih. Akhirnya sebelumnya kita cuma satu, kita akhirnya kuasai jadwal semua tuh. Habis itu kita dipelorotin semuanya, dibubarin. Iya. Lebih sakit kan? Karena kita bertahap, dapat satu kali jadwal nggak masalah. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa berkembang. Bisa berkembang. Bisa terus jalan rutin. Tinggal kuat-kuatan aja lah. Kuatan penyampaian. Ini kuasai semua itu. Ya Allah. Ya itu sering terjadi di masjid di luar-luar itu. Kayak gitu aja. Butuh proses aja. Iya. Ya saya memang anti mainstream ya. Mau ubah, mau reformasi. Pemikiran kayak gini tapi tunggu aja. Ada hasilnya. Saya ada teman-teman curhat juga ada. Ya kalau di antara saya diskusi juga dengan Ustaz Abu Nida. Ya ada lagi yang lain. Yang pemikirannya mau searah gitu, mau moderat lah kalau istilah saya.
Saya punya pertanyaan simpel aja, Ustaz. Apa gunanya masyarakat tahu antum salafi? Bahkan bisa jadi memudaratkan saat kadang. Apa gunanya gitu? Apa tujuannya saya harus kasih tahu saya ikut salafi? Orang awam saja. Orang awam nih, orang awam. Ada manfaatnya? Gak ada. Ustaz. Malah ada yang tak. Bener Ustaz. Wahabi. Tanyanya masyarakat sini, apa tahu semuanya? Tadi di hadir pengajian saya. Iya. Gak ada tahu. Tapi penyampaian nyampe, mereka bisa beramal, punya akidah yang bagus, bisa. Masya Allah. Tanpa mereka mau tahu jadi diri kita salafi atau bukan. Itu jadi tujuan? Enggak kan? Benar. Tujuan kita menyampaikan ilmu. Sampainya ilmu kepada Nah mereka itulah yang harus diubah. untuk keberhasilan dakwah itu saja. Iya kan? Ada yang salah jika gaya berpikir kayak gini? Enggak kan? Enggak salah. Ini Ustaz, kalau ada ceramah atau khotib Jumat itu kan, dia menyebutkan gurunya yang masih hidup, padahal gurunya bukan orang Indonesia. Kira-kira itu termasuk baik atau gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Penting kan gak berlebihan sama gurunya gitu ya. Ya, supaya yakin bahwa yang disampaikan itu bahwa ada dasarnya. Iya. Ada lagi? Yakfi kayaknya, Ustaz. Cukup ya? Sudah mau istirahat terjawab ya? semuanya. Mau istirahat mungkin. Semuanya Ustaz, satu ayo. problematika. Terwakili udah. Oke, sementara cukup Ustaz. Banyak yang harus di ini. Bener Ustaz. Kayaknya Ini besok. aja, ini aja Mau masih berubah lumayan itu. Tinggal perlahan. kalau dijalani ya pelan-pelan. Outfit sih kayaknya. Outfit. Santai pakaian. Nanti kalau di luar majelis casual saja gitu. Biasa. Kalau saya pakai pakaian biasa, saya duduk sama orang-orang juga kan enak tuh. Jadi jangan ada jarak. Kan Rasul tuh Allah katakan Rasulun min anfusikum. Utusan dari kalangan kalian sendiri. Ini bukan dari kalangan kalian yang datang malahan. Ini jarak ada, nggak mau dekat dengan orang. Cara bergaul sudah nggak menunjukkan kedekatan. Gimana nggak mau masuk? Ada kerja bakti nggak pernah hadir. Ada kerja bakti nggak pernah hadir. Coret dari ini. Rasul dekat bagaimana dengan Mu'adz? Pegang tangannya kan. Akhadha biyadihi kan. Menunjukkan apa? Kedekatan. Kedekatan. Nggak mungkin kalau nggak dekat kalau nggak pegang tangan. Ini kita aja sudah buat jarak dengan pakaian. Belum gaya bicara loh itu. Sampai pernah satu pengajian itu, saya datang dengan orang yang lebih jenggot daripada saya, berjenggot. Jadi orang-orang perhatikan dia terus. Karena saya bilang, Mas, kamu disuruh maju ngisi itu, bukan saya ini. Saya mah gak ada tipe-tipe ngisi kayak padahal sudah pakai sarung kayak gini. Kamu maju nanti ya. Habis itu saya maju ke depan semuanya langsung mata langsung. Ya Allah ini Ustadz. Dikering jenggotnya panjang. Iya. Ini disuruh maju, padahal itu yang ini bantu saya, ngantor saya gitu. Mas kamu dipelototin dari tadi mas. Sama-sama pakai pecis, dia jenggotnya lebih tebal. Dia disuruh maju. Mas kamu kayaknya disuruh maju itu. Itu pada Ustadz Abdul silakan maju ke depan. Langsung saya maju pada melotot semuanya. Hah? Ini dia nih. Baru lihat saya. Bukan yang jenggotan. Bukan jenggotan. Allahumma barik. Jazakumullah khair. Ada beberapa nanti. Tadi sudah ini kirim misalnya. Nama sudah tadi? Iya Sudah simpan? Tadi apa? Atas nama apa sih ini? Ayub begitu. Ustadz Ayub. Senang agak malu kalau dipanggil Ustaz. Kayak belum pantas. Ayub, ini ada Ayub lagi nih. Ayub boleh papannya? Iya Ustaz. 0815. Iya Ustaz. Nomor lawas.
Dipelajarin ya. Nah, Ustaz. Ada satu yang disertasi itu mana saya lupa ya. Skripsi. Sama Ustaz Ardiansyah tadi ya. Nah, Ustaz. Baik sudah ya. Nah, Ustaz. Jazakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin.